Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatallahi 'alal khalqi ajma'in sallallahu alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita terhadap surat Al-Balad, mari terlebih dahulu kita membaca surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita coba cermati terkait dengan surat Al-Balad. Pertama, surat Al-Balad menurut penjelasan para ulama itu masuk kategori surat Makkiyah. Jadi surat Al-Balad itu adalah surat Makkiyah. Berarti surat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini kemungkinan kita hanya sampai di ini, wahadainahun najdain. Nah, sekarang kita mulai coba cermati untuk mentadaburi ayat ini. La uqsimu bihadzal balad. Huruf lam di sini Bapak Ibu sekalian bukan lam yang mempunyai fungsi. Jadi huruf lam itu ada banyak macam. Ada lam an-nahi, ya, lam itu fungsinya melarang. Seperti contoh Allah menyatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ya, la di situ berarti la an-nahiyah. La sifatnya melarang. Ya.
Yang kedua ada la, ya, tapi bukan melarang, tetapi maknanya nafiyah, menafikan. Seperti contoh Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La di sini maknanya bukan berarti tidak beriman. Maknanya adalah la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna, sampai aku, kata Rasulullah SAW, ahabba ilaihi, lebih dicintai, min walidihi, daripada ayahnya dan anaknya. Wah, itu para sahabat kalau berkenaan dengan cinta itu luar biasa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh ketika terjadi peristiwa perang Uhud, Yauma Uhud. Pada peristiwa perang Uhud itu ada dua sahabat, satu Rafi' ibn Khudayj, ya, Rafi' bin Khudayj, dan yang kedua Samurah ibn Jundub. Jundub punyaan ayahnya Ibn Junadah, ya. Rafi' bin Khudayj ini seorang anak yang usianya belum mencapai balik. Jadi di antara sejarawan waktu itu memperkirakan usianya sekitar 13 tahun. Laki-laki, ya. Tidak tahu kalau sekarang laki-laki 13 tahun sudah balik nomor dalam? Wah, sudah ya. Anak saya itu baliknya ketika SMP kelas 2. Anak saya. Ya, gitu ya, 12-13 itu. Jadi kelas 2 mau naik kelas 3 itu balik. Begitu. Ini belum. Jadi kalau di sejarawan itu mengatakan lam yunahis al-bulu, yunahizul bulu. Jadi belum mencapai usia balik. Tapi Rafi' bin Khudayj ini romian. Jadi kalau melepaskan anak panah tepat sasaran, melempar tombak tepat sasaran, itu keahliannya. Titis, nggih, titis. Tapi ada titis namanya perempuan, Pak. Nggih. Lam yunahis al-bulu. Karena memiliki kelebihan ini diizinkan oleh Rasul untuk ikut perang Uhud. Diizinkan, boleh ikut. Lah Samurah bin Jundub protes kepada Rasul, saking cintanya kepada Rasul. Ya, wahai Rasulullah SAW, kenapa Rafi' bin Khudayj yang belum balik itu engkau izinkan untuk ikut perang Uhud, untuk ikut berangkat pada saat nanti peristiwa perang Uhud? Saya kok tidak diizinkan, usianya sama-sama belum balik. Terus apa kelebihanmu? Aku siap adu gulat, adu fisik, bandingan lah bahasa sekarang. Aduh, kata Rasulullah, silahkan beradu. Betul, Rafi' bin Khudayj kalah, begitu, kalah oleh Samurah bin Jundub. Karena kalah, Rasulullah tersenyum dan kemudian mengizinkan Samurah bin Jundub untuk ikut peristiwa perang Uhud. La yu'minu, tidak sempurna iman. Sama juga la mempunyai juga makna seperti la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi tidak sah orang yang tidak membaca al-fatihah ketika sholat sendirian. Ini la ini. Terus la di sini fungsinya apa? Ya. Sama juga dengan orang Arab, ketika ditanya orang Arab, ta'al
la gitu. Padahal orang Arab sini. Jawabannya la. Tidak. Padahal la itu mempunyai makna banyak. Nah, di sini la yang ada dalam surat Al-Balad ini menurut penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, kata beliau, la fi hadhil ayah istiftahul kalam wa tauqiduhu. La di sini fungsinya untuk memulai firman Allah dan fungsinya menguatkan. Jadi fungsinya adalah taukid at-taukid untuk menguatkan. Berarti tidak ada makna secara khusus, bukan dimanakan tidak. Gitu. La uksimu ini dari kata aksama yuksimu. Nah, kalau kata gantinya huwa, berarti di sini uksimu kata gantinya adalah ana, aku. Siapa yang bersumpah? Yang bersumpah di sini uksimu, di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi la uksimu, sungguh benar aku bersumpah. Begitu. Aku yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, la iftitahul kalam wa tauqiduhu wa laysat nafiyah. Bukanlah yang mempunyai makna menafikan. Untuk apa? Li isbatil qasam, untuk meneguhkan akan sumpah Allah. Ya. Sekaligus mempunyai fungsi tidak hanya menguatkan tetapi litanbih, untuk memberikan peringatan, perhatian, supaya kita betul-betul memperhatikan. Terus huruf sumpahnya apa? Ba di sini. Ya. Sungguh aku bersumpah, ya, bihadzal balad, dengan negeri ini. Yang dimaksudkan siapa? Makkah. Makkah diistilahkan dengan Ummul Qura, ibu dari segala perkampungan, pusat, ya. Ya. Aqsamallahu ta'ala bihadzal balad, Ummul Qura, Mekah, gitu, dengan Mekah, li syarafiha wa azimiha. Jadi Allah bersumpah dengan Mekah itu karena Mekah mempunyai syaraf, asyaraf, ada kemuliaan, kemudian al-'izam, keagungan. Apa keagungannya? Satu, kemuliaannya di sini banyak sisi. Yang pertama, kemuliaannya adalah Allah melipat gandakan apa Pak? Melipat gandakan mudhafa'atul ujur. Mudha'afatul ujur. Allah melipat gandakan pahala. Dari sisi apa? Satu, misalnya sholat, gitu, sholat di Mekah, dalam hal ini di Baitullahil Haram secara khusus, itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Yeah. Yang kedua, Ardul Muqaddas, Ardul Muqaddasah, Al-Ardul Muqaddasah. Mekah itu kota suci, yeah, dan disucikan. Makanya saya kutip di sini hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal balad
haramallahu yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi ardul muqaddasah ini sama dengan ardul haram. Nggih. Karena itu di masjidnya dikatakan Masjidil Haram. Ya. Kenapa Masjidil Haram atau ardul muqaddasah atau ardul haram? Karena di sini dilarang satu, safkud dima, dilarang terjadinya pertumpahan darah, tidak boleh menumpahkan darah, membunuh, itu tidak boleh. Yang kedua, di tanah haram itu tidak boleh la yuqbadu sajaruha, pohonnya tidak boleh ditebang. Jadi biarkan untuk di wilayah haram, la yuqbadu sajaruha, tidak boleh ditebang pepohonannya. Wala yukhtala nabatur ratab, begitu juga tumbuhan yang rumput yang tumbuh itu tidak boleh dicabut. Ya. Jadi la yukhtala, hadisnya begitu, la yukhtala an-nabat, tumbuhannya tidak boleh dicabut. Gitu. Makanya jenengan cermati merpati yang ada di Mekah itu kutuk-kutuk, jinak. Nggih. Makanya kemudian di sini lagunya jinak-jinak. Oh, jenengan ingat. Berarti generasi lawas jenengan itu. Ya. Ya, jinak merpatinya. Makanya kalau kemudian kita mengganggu berburu, tidak boleh. Karena termasuk ardul haram. Kemudian orang yang masuk masjid tidak boleh diusir. Ya, makanya orang-orang pendatang ketika menjelang musim haji, kalau dulu itu kan berangkat umroh pulang haji. Nggih. Iya, bulan Ramadan berangkat untuk umroh. Setelah umroh kemudian mereka mencari tempat di perbukitan. Jadi rumah-rumah di bukit itu yang kira-kira petugas aparat keamanan tidak mungkin naik. Aparatnya kan gemuk-gemuk kayak saya itu kan, gitu, tidak mungkin naik. Saya pernah naik kalau sudah di atas itu Pak, tidak mau turun sudah. Iya kan? Kalau sudah naik gimana? Bayangkan dari bawah itu seperti kita mau ke Gua Hira sudah. Dari ini parkiran mobil ya, kemudian ke Gua Hira itu kalau saya hitung 750 tangga. Oke. Itu sudah enak Pak, karena sudah dibuat tangga sama saudara-saudara kita di Pakistan, yang dari Pakistan. Karena itu kita lewat, mereka minta sedekah ya, haji gitu. 1 real gitu. Itu saya hitung 750. Jadi kalau kita sambil lari kurang lebih naik itu 2 jam. 2 jam. Turunnya lebih cepat. 1,5 jam sudah selesai. Cuman biasanya ya, jadi kalau usia jenengan usia berapa? Betul jenengan. Oh, baru 47 masih. Saya naik itu usia 48. Masih kuat. Yang sudah kayak Pak Gofar 52. Jenengan Pak sampingnya? Betul, nggih. 45. Oh, ya Pak Gofar. Kalau sudah model Pak Gofar naik turun itu ini kayak kalau baut itu perlu dikencengi lagi. Karena kondisi itu. Ya, lecek itu. Jadi mereka itu sudah nempat di sana sampai menjelang musim haji. Ketika ada operasi, umpamanya terdengar nanti ada operasi bagi pendatang, mereka langsung pagi-pagi atau dini hari langsung ke
masjid, sudah di masjid, di dalam masjid, wis tidak butuh makan dan lainnya, makan dan minum, makannya apa? Zam-zam, sampai selesai mulai kedatangan jamaah haji. Karena kalau sudah jamaah haji datang, itu tidak ada pemeriksaan. Nah, jadi di situ udah berhari-hari di masjid. Karena kalau sudah masuk masjid tidak boleh ditangkap. Dalam? Oh, boleh. Asalkan nanti didatang. Sekarang kan repot Pak. Jenengan masuk ke Saudi itu langsung terdata di komputer. Berapa hari visanya? 30 hari. Kok enggak ada? Langsung dicari. Kalau sekarang imigrasinya begitu. Jadi dianggap pendatang haram. Begitu. Jadi itu di masjid. Tetapi ya, ini keutamaan. Jadi mudhafa'atul ujur, kemudian dari mana? Dari sisi salat, terus dikatakan ardul muqaddasah. Dikatakan tanah haram itu karena memang tadi tidak boleh berburu, binatangnya tidak boleh diburu dan lain sebagainya, itu termasuk. Tetapi lanjutan hadis ini, jadi ayat ini Allah menyatakan dalam penjelasan tafsirnya, ana uqsimu bihadzal balad, aku sungguh-sungguh bersumpah dengan kota Mekah ini, wa anta hillum bihadzal balad, ya. Nah, tapi sebelum saya masuk pada penjelasan ini, pertanyaan, ini yang bersumpah siapa? Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan menggunakan makhluknya, ya, karena Mekah itu adalah ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah. Kenapa dikatakan bumi ciptaan Allah? Karena Rasulullah SAW menyatakan, inna hadzal balada haramallah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi menjadi tanah haram sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Ketetapan ini berlaku sampai hari kiamat. Wa innama ahallat li sa'atan min nahariha. Tetapi jadi di sini wa anta hillum bihadzal balad. Sedang engkau wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menghalalkan, jadi membolehkan, sempat menjadi daerah yang boleh terjadi safkud dima, meskipun tidak terjadi pertumpahan darah saat itu, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk membersihkan Baitullahil Haram, gitu. Karena di masa jahiliyah berapa jumlah patung yang ada di situ? 360 patung. Di sana ada Lata, ada Uzza, ada Al-Manat, begitu. Jumlah ini. Karena itu tidak ada yang menghancurkan, Pak. Tidak ada. Di saat Rasulullah SAW di awal sebelum Fathu Makkah masih banyak di sini. Bahkan tradisi jahiliyah, makanya saya katakan tidak semua tradisi adat istiadat itu dipertahankan. Itu. Apa tradisi bangsa Arab? Menyembah patung. Yang kedua, ketika tawaf di saat itu uryanan, tanpa mengenakan selembar kain pun, baik laki dan perempuan. Coba di samping Baitullahil Haram, itu tradisi jahiliyah. Nah, tradisi itu tidak boleh dipertahankan. Jadi misal Menteri Kebudayaan Arab Saudi memerintahkan mengizinkan, maka tidak akan dilakukan.
Tapi di negara kita SK Menteri Mendikbud ini kan mulai akan diterapkan, tentang memakai pakaian tradisional adat, ya betul kan? Dan sudah diedarkan. Kalau saya berpikirnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Kalau pakaian adat, misal saya keturunan Madura, pakai kaos sakeraan, ya, terus alat pelengkapnya celurit, ya, celurit masuk berangkat ke sekolah. Kemudian yang satu Jawa, Jogjaan, pakai bawa keris. Apa yang terjadi ketika itu yang saya khawatirkan. Karena itu mudah-mudahan pakaian adat ini tidak kemudian membawa peralatan adat. Kalau orang Sulawesi batik, Irian Jaya yang repot itu. Misal di SMA kan ada di kota Probolinggo yang dari wilayah timur. Kalau menyesuaikan dari sana repot itu, tidak akan jadi belajar, Pak. Gitu. Begitu kan pakai koteka. Jadi memang ada beberapa adat yang tidak harus dipertahankan. Lah ini ada tradisi jahiliyah itu tawaf ke Baitullahil Haram dengan uryanan, dan saat itu banyak Lata, Uzza dan Manat. Kemudian Allah kan menyampaikan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Kata Allah, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Rasulullah bermimpi yang dalam mimpinya itu memasuki Baitullahil Haram. Dan ketika memasuki Baitul Haram itu dengan menggunakan kain ihram. Begitu kan? Akhirnya Rasulullah meminta para sahabat untuk siap-siap melaksanakan umrah. Dan itu terjadi menjelang tahun ke-6 Hijriah. Berarti surat Al-Balad ini mengisahkan tentang itu, Pak. Ya, saya ingin sampaikan dulu. Jadi akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan umroh, meninggalkan dari Abar Ali atau Dzul Hulaifah. Ini dari Madinah, Dzul Hulaifah. Cuman masyarakat kita sering menyebut jadi memang seneng nyingkat, Pak. Muhammad Hasan menjadi Matasan, Muhammad Khalil menjadi Matalil, Abdurrahman Durahim Rahman, ya model begitu. Makanya ada mengatakan Mike Tyson itu dari Madura. Iya, karena aslinya Muhammad Hasan, orang Arab itu. Jadi Maduranya Matasan. Kemudian bahasa Inggrisnya Mike Tyson. Ya. Apa alasannya? Mereka beralasan di kota besar yang ada di Amerika itu dari Madura, Toronto, ya, sama Miami. Gitu, ya kan? Orang Madura, kalau kita balik dari Madura ke Jawa itu apa? Toron. Makanya kemudian Toronto, gitu. Makanya katanya ini apa namanya? Ketika Presiden siapa itu? Barack Obama itu kan ke Jakarta, itu mau mencari nenek moyangnya, katanya. Kata orang Madura. Ya, kembali. Ya, sekedar intermezzo, Pak. Karena kalau serius terus nanti jenengan juga tidak nyaman. Ini Bir Ali. Berangkat dari Bir Ali atau Abar Ali atau Dzul Hulaifah sudah mu'tamirin.
mu'tamirin, sudah menyiapkan untuk umroh memakai pakaian ihram. Kemudian sampailah di wilayah namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kurang lebih antara 75 sampai 80 km dari Mekah. Jadi sudah dekat. Padahal dari Madinah saat ini menuju Mekah kurang lebih 426 km. Kalau umpamanya jaraknya waktu itu 75 kilo, dihitung 75 kilo ke Mekah, berarti berapa kilometer yang sudah ditempuh oleh para sahabat? 426 dikurangi 75. Nggih. 3 berapa? Kan ngeten. Ini 1 12 5 nggih. 351 kilo. Jadi sudah jauh, 351 kilo yang sudah ditempuh. Tiba-tiba kemudian terjadi sulhu Hudaybiyah. Mereka tidak boleh masuk Mekah, alias membatalkan umroh. Karena itu para sahabat, termasuk di dalamnya Umar radhiyallahu anhu, kan isinya merugikan. Satu, dibatalkan umroh, baru bisa umroh tahun depan, yang kemudian diistilahkan dengan umrotul qadha, gitu kan. Yang kedua, orang Mekah yang ke Madinah disuruh kembalikan, tapi orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Begitu. Makanya Umar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini gimana sih bahasa kita begitu? Kata Umar, alasna alal haq, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Iya. Wahaulai alal batil, mereka dalam kebatilan. Iya. Kemudian lima nardad daniyah, kenapa kita memilih rendah, mengalah dalam konteks ini? Jawaban Abu Bakar sederhana, ya Umar, innahu la Rasulullah. Umar, diam, itu Rasul. Sudah selesai. Tapi masih ada mengganjal. Umar sempat, tapi ketika Abu Bakar mengatakan innahu la Rasulullah, Umar itu Rasul yang dikuatkan oleh wahyu, diam sudah. Sami'na wa ta'na. Pelajaran berharga, ada kebijakan yang ditetapkan yang terkadang tidak sesuai dengan kita, tapi itu menjadi keputusan sebuah syura, tidak boleh, ya sudah diterima, terima sudah, ya kan. Karena itu bahasa Al-Quran, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, sudah begitu. Lah setelah itu Allah kemudian menurunkan inna fatahna laka fatham mubina, yang kemudian peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah ini Rasulullah SAW diizinkan untuk membawa pedang, tapi alhamdulillah tidak terjadi pertumpahan darah. Kenapa dikatakan bihadzal balad, anta hillum bihadzal balad? Karena dengan ini Ummul Qura dibebaskan oleh Rasulullah SAW atas izin dari Allah berupa tahrirul asnam. Seluruh patung dibersihkan. Dari mana? Areal Baitullahil Haram. Cuman memang sekali lagi tidak ada perlawanan. Kenapa tidak ada perlawanan? Rasulullah SAW pada saat Umratul Qadha itu menyiapkan 10.000 pasukan, ya. Jadi 10.000 Pak, berangkat itu 10.000, ya. Ketika kemudian cara Rasulullah membuat orang-orang takut, ketika menjelang sampai Hudaybiyah itu Rasulullah kumpul, kemudian membuat, dibagi beberapa kelompok sahabat, masing-masing umpamanya 50 orang, membuat api besar, sini api besar, api besar, sehingga orang dari kejauhan melihat besarnya kekuatan Rasulullah, padahal jumlahnya 10.000. Tapi itu Rasulullah caranya,
Sehingga kemudian ketika Abu Sufyan mengintip kejadian itu, dicoba dilewatkan di daerah lorong-lorong yang kecil, sampai kemudian posisinya ditunjukkan, ini pasukan, ini pasukan, ini pasukan, pasukan. Akhirnya Abu Sufyan yang belum masuk Islam saat itu menyatakan kepada, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, la qibala lana ala Muhammad, kita tidak mampu mengalahkan kekuatan Muhammad, karena pasukan Muhammad la tuhsa, tidak bisa dihitung kekuatannya. Itu kader dulu. Rasulullah SAW ketika masuk Mekah mengatakan, man dakhala baital haram fahuwa amin, siapa masuk Baitullahil Haram aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, siapa masuk rumah Abu Sufyan dia akan aman. Padahal Abu Sufyan belum masuk Islam. Karena Abu Sufyan merasa diposisikan, akhirnya menemui dengan istrinya, termasuk dengan Hindun, menemui Rasulullah, menyatakan diri masuk Islam. Coba jenengan perhatikan, Hindun siapa yang? Hindun itu adalah wanita yang membelah dada Hamzah, pamannya, dan mengunyahnya. Begitu. Terus sekarang masuk Islam. Jiwa besar Rasulullah mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian bebas, tidak ada dendam antara kita, selesai. Itu ciri orang besar. Ciri orang besar dan pembesar itu berhati berlapang dada. Kalau kita suka baperan, nah itu berarti tidak siap untuk menjadi pemimpin. Oke, kenapa? Rasulullah mengatakan ini orang yang menyaksikan, tapi ketika kemudian menyatakan Islam, antum ikhwanuna, saudara kita, selesai. Tidak ada dendam antara saya dan Anda. Begitu, Pak. Ya. Jadi Hudaybiyah tujuannya untuk tahrirul asnam dengan kekuatan. Jadi tidak terjadi pertempuran sama sekali. Meskipun sempat pasukan Khalid ibn al-Walid itu ditahan. Tapi kemudian ketika Khalid menyiapkan, tidak lakukan penyerangan, akhirnya mereka ya menyerah itu. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, wa anta hillum bihadzal balad, ini maksudnya Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk melakukan yang sebelumnya dilarang, tapi meskipun tidak terjadi pertumpahan darah. Yeah. Terus lanjutan ayat. Ya, kalau saya boleh bacakan tafsir dari yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Anta tastahillu hadzal balad fayakunu aqsamullahi ta'ala bi Makkah hala kauniha hillan lirrasul wa dzalika 'amul fath. Engkau wahai Muhammad yang meminta diizinkan untuk dihalalkan terjadi peperangan meskipun tidak terjadi perang. Ya. Dan kemudian setelah peristiwa Fathu Makkah, status keharaman Mekah berfungsi kembali. Kata Rasulullah, wa qad adat hurmatuhal yaum ka hurmatiha bil ams. Hari ini kembali tidak boleh lagi dilakukan atau tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Haitsu, nah di sini lanjutannya, tuhirat minal asnam, patung-patung dibersihkan, ya, tahrir. Wa hazamal musyrikun, orang-orang musyrikin kalah. Wa futihat biladuhum ba'da angkana baladu kufrin sara biladi imanin. Mekah saat itu dikatakan biladu kufrin, ya. Tapi kemudian setelah Fathu Makkah menjadi biladu imanin, menjadi negeri baladul iman. Karena itu Allah dalam salah satu ayat baladil amin, gitu, surat At-Tin itu, ya. Wa walidiu wa ma walad
Apa maknanya? Aqsamallahu bil walid wa ma walad wa walidiu lidiu wa ma walad. Apa walid? Ini wawu ini sumpah, dan demi ayah, ya. Jadi Allah bersumpah dengan bapak. Wa ma walad, di sini terjadi perbedaan di antara penjelasan. Yang pertama, walid di sini ada yang memaknakan Adam alaihissalam. Okay. Jadi wa walidiu wal walid huwa Adam alaihissalam. Wa ma walad banu Adam. Allah Akbar. Kita jawab nanti, kita azan sendiri ya. Jadi walid di sini ahli tafsir yang pertama yang dimaksudkan adalah Nabiullah Adam. Wa ma walad, anak keturunan Adam. Siapa diantaranya? Ya kita. Kita kan anak keturunan Adam, gitu. Ya. Al Adam min turab. Jadi berarti ma di sini kalau maknanya berarti man. Wa walidiu wa ma wulid. Jadi ayah Adam dan yang keturunan dari Adam alaihissalam. Yang kedua, makna yang kedua, kullu walidin wa ma kullu walidin wa ma walad al insan, li'annal walid wal maulud kilahuma min ayatillah. Jadi wa walidiu di sini adalah maknanya al walid, bapak, ya, ayah. Wa ma walad berarti al aulad, anak-anak. Tapi di sini tidak terbatas kepada manusia, bisa juga binatang. Cuman yang lebih tawdhihu dzalik, yang lebih menjelaskan, annal walid wal maulud kilahuma min ayatillah. Wa walidu demi ayah, wa ma walad dan yang dilahirkan berarti anak. Ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah kemudian menjelaskan tentang proses, ya, tentang proses. Kaifa yukhriju hadzal maulud hayyan sawiyan sami'an basiran min nutfah. Karena itu awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Jadi demi walid ayah wa ma walad laqad khalaqnal insan, sungguh benar-benar kami ciptakan manusia fi kabad. Apa kabad? Mempunyai beberapa makna, ya. Yang pertama, kabad itu sungguh benar kami ciptakan manusia dalam pengertian ala akmali wajhin, ala akmali wajhil khalqi. Jadi Allah ciptakan manusia, sungguh Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dan inilah makna ketika Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kabad maknanya adalah ahsanil khalqi, bentuk yang sempurna, ya, bentuk yang sempurna. Kemudian yang kedua, makna kabad itu ya ala akmalil wajhi khalqi, makna yang penjelasannya berdiri tegak manusia. Kan tidak ada yang lahir langsung bungkuk, tidak ada kan ya? Bayi lahir ada yang bungkuk? Tidak ada. Terus sempurna?
Ini kan bahasa Allah, alam naj'allahu ainain. Kesempurnaan yang Allah berikan ala akmali wajhil, dalam bentuk yang sempurna itu, kesempurnaannya dengan alam naj'allahu ainain. Allah menjadikan untuk manusia dua mata, dan matanya di depan. Jangan cermati, mata kita itu selaras dengan bentuk bibir kita. Walisanan wasafatain. Jadi mata kita itu sesuai. Tidak ada matanya belok, tahu belok nggih? Gede, kemudian bibirnya mungil kayak si unyil. Tidak ada. Semua sempurna itu. Ya, maknanya itu, masya Allah sempurna. Kemudian lisanan, lisan wasyafatain, dan dua bibir, gitu, dua bibir. Dan dengan dua bibir itu Allah menjadikan suara kita sempurna, gitu. Coba sudah, kalau kita buka, ngapunten, kita buka, mau ngomong A, ini bibir bagian atas tidak ada, tidak ada ini. Kira-kira bisa enggak? B. Ya. Jadi subhanallah. Jadi saya tadi mencermati, Allah menjadikan dua mata. Dan mata ini fungsinya luar biasa. Gitu. Luar biasa mata itu. Ditutup, ini pertama bisa melihat. Kemudian satu kelilipan. Apa kelilipan bahasa Indonesianya? Dalam? Ya kemasukan. Kelilipan. Coba ya. Ketika kelilipan, sehingga kemudian kita harus menuju ke kamar untuk dirambang dengan air kan ya. Itu saja bisa kita merasakan satu gitu. Membiasakan, sulit Pak. Jadi Allah jadikan ainain, walisanan, lisan, wasyafatain, bibir, sehingga antara huruf H, Kha, kemudian Ain, Ghin, kemudian H, Tha, Dha, Ta, Lo, lihat, coba, Sin dan Sh. Coba jenengan cermati. Ro itu kan di bagian atas. Ro Rolim. Nah, itu. Bob itu ada di sebelah sini atau di sini? Boleh. Bob, Ramadan, Wadduha. Coba kalau tidak ada bibirnya ini, tidak ada syafatain, bagaimana mengucapkan huruf Dha, Ra? Sulit. Jadi subhanallah, Allah sempurnakan kita. Karena itu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dalam ala akmali, dalam bentuk yang sempurna. Dan kesempurnaan Allah tidak ada sidik jari yang sama Pak, seluruh dunia tidak ada, gitu, luar biasa. Ya kan? Karena itu huwallazi yusawwirukum fil arham, dialah Allah yang membentuk kita di dalam kandungan. Begitu luar biasanya Allah. Ya. Walisana wasyafatain. Ini berarti ada penjelasan lain nanti untuk lebih jelas. Wahadainahun najdain. Ya. Kemudian kami berikan, kata Allah, untuk siapa? Al-insan. Najdain. Ya, najdain itu banyak, ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama, najdul haq wa najdul batil, atau tariqul haq dan tariq batil. Jadi artinya kami berikan kepada manusia, kami tunjukkan kepada manusia. Nah, ini pertanda sudah harus berakhir berarti. Kenapa ini? Oh, layak kul, tak makan itu ini.
apa namanya penyambungannya, Ustaz? Jangan lihat. Ya. Jadi wahadainahu najdain. Kami berikan kepada manusia tariqal haq wa tariqal khair. Tariqal batil. Tariqal khair wa tariqas syarr. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ini sudah maknanya itu. Makna pertama. Ya, yang kedua, para ahli, para ulama mengatakan tarik yang dimaksudkan, ya, mohon maaf. Yang kedua, dalalna ala ma bihi ghidha'uhu. Coba. Dan kami, kata Allah, telah unjukkan kepada manusia yang baru lahir, apa itu? Ma bihi ghidha'uhu, yang di situ sumber dari kebutuhan tubuhnya. Apa yang dimaksudkan? Bayi yang baru lahir, nggih. Bayi baru lahir, kemudian kan disusui sama ibunya, nggih. Iya. Disusui kan, nggih? Disusui, diletakkan. Itu siapa yang memberikan petunjuk kepada si kecil untuk kemudian apa istilahnya? Kalau bahasa Arabnya yamusu. Menyusu. Iya. Ya musuh, siapa itu? Wahadainahu, kami, kata Allah, huwallahu alladzi a'lamahu al-janin. Ya, Allah lah yang mengajarkan kepada janin yang baru dikeluarkan itu untuk kemudian menyusu dan tahu tempatnya, Pak. Gitu. Itu ditunjukkan. Ini penjelasan para ulama ketika menafsirkan. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada manusia ketika menciptakan yang sempurna, kemudian Allah berikan jalan, tariq. Karena itu saya katakan begini, saya bacakan ini. Wadallalna ma bihi ghidha'u wa wasadyan. Kami tunjukkan kepadanya yang di situ ada kebutuhan makannya. Dari mana? Dari ASI. Fa innahuma najidu lirtifa'i fawqa sadr. Dan kemudian mendapati si bayi itu posisinya di atas dada. Fahadahu Allah wa warradhi la ya'rif. Allah lah yang memberikan hidayah kepada anak yang baru lahir itu untuk menyusu, padahal la ya'rif sebelumnya. Ya kan? Siapa yang memberikan goriza tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala, itu maknanya. Jadi ada dua makna di antara para ulama. Kemudian yang kedua, wa fi batni ummihi yataghadza an tariqis surrah. Kemudian Allah memberikan, sebelumnya pada saat masih dalam kandungan, Allah memberikan makanan kebutuhan si janin itu melalui plasenta. Betul? Nggih. Saya tidak belajar biologi, Pak, kecuali SMP dulu tahun 86. Nggih. Ya. Minat surrah, dari plasenta. Coba kalau kemudian harus disuapi dari atas, berarti kan bayi itu butuh buang air besar, gitu. Butuh buang air kecil. Tapi disitulah kemahasempurnaan Allah menciptakan manusia. Makanya Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu. Dalam bentuk yang sempurna. Kemudian kalau dalam ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nggih. Mungkin cukup sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Nggih. Berarti berapa ayat yang sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggih. Yang sebelumnya nanti kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Hadirnya panjenengan semua dalam majelis ilmu dijadikan oleh Allah sarana Allah untuk menjadikan jenengan semuanya istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu, saudara-saudara kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit. Kalau saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kepadanya, dan mudah-mudahan dengan berikutnya bisa bergabung bersama kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan semangatnya kita untuk talabul ilmi, Allah menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihat,
Rizki yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari segala macam mara bahaya. Allah jadikan semuanya mengantarkan kebahagiaan kita sampai Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.